di sini. Mohon maaf Bapak, Iya, apakah ada waktu untuk saya ganggu sebentar? bisa lah. Alhamdulillah. Begini Bapak, saya mau tanya cara atau metode penerimaan peserta didik di MTSN Nama Dini itu seperti apa Pak? Untuk MTS Nama Dini memang dari tahun ke tahun itu jumlah siswanya selalu bertambah. Namun demikian karena di sekitar kita itu juga banyak sekolah yang satu jenjang dengan kita, di kanan kiri ada SMP, ada MTS. Akhirnya kita belum bisa untuk mengadakan seleksi. Misalnya istilahnya kita ambil berapa, kemudian yang jelas kebutuhan siswa kita masih kurang lah. Seperti itu gitu Pak. Secara umum masih kurang, jadi kita belum bisa menyeleksi untuk memilih anak yang kompetensinya bagus, belum bisa. Kemudian Bapak, bagaimana kompetensi peserta didik yang masuk di MTSN 6 ini dengan sistem penerimaan peserta didik yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah dengan cara pendaftaran atau seleksi yang seperti itu kebanyakan anak-anak yang di SD atau di MI-nya itu prestasinya bagus, itu kebanyakan juga kesini. Dan alhamdulillah kita juga istilahnya kalau ada lomba atau apapun yang sifatnya itu mengukur kemampuan anak, kita juga gak kalah dengan sekolah sekitar kita. Kemudian Bapak, bagaimana proses pemetaan untuk pembagian kelasnya Pak? Untuk pemetaan pembagian kelas itu kita adakan tes awal, namanya tes pemetaan. Untuk tahun terakhir ini kita pakai tatap muka lewat Google Form, anak-anak mengerjakan di madrasah. Kalau 2 tahun sebelumnya karena pandemi itu daring. Dan dari hasil Google Form itu kita ambil 30 anak terbaik, itu kita masukkan di kelas unggulan, sisanya di kelas reguler. Seperti itu ya Bapak. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk memotivasi peserta didik yang mempunyai kesulitan dalam belajarnya Pak? Dengan pemetaan seperti itu bukan berarti di sini tidak ada anak yang kemampuan belajarnya atau mengalami kesulitan belajar. Ya tetap ada. Untuk anak-anak yang kesulitan belajar itu kita motivasi. Untuk saya ini khususnya, saya buat anak itu senang dulu pada IPA. Saya buat anak itu senang dulu pada IPA. Kalau mereka sudah ada rasa senang pada IPA, baru materi kita masukkan. Jadi caranya saya seperti itu. Jadi kalau anak dari awal itu misalnya sudah nggak senang IPA, kalau dulu belajar ya barangkali susah kalau tidak dimotivasi untuk senang IPA dulu. Kemudian Bapak, untuk masalah pendidiknya, apakah cara dalam pembelajaran IPA di MTSN 6 ini sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK? Untuk pembelajaran yang berbasis TIK, karena kebetulan untuk anak-anak itu dengan zaman yang modern seperti ini, HP khususnya, jadi untuk pembelajaran dengan menerapkan TIK sebagian sudah berjalan, sebagian sudah berjalan. Kemudian apakah peserta didik itu senang Pak dengan pembelajaran IPA yang Bapak terapkan? Alhamdulillah selama ini saya ngajar itu anak-anak nyaman-nyaman saja dengan apa yang saya sampaikan, dan hasilnya juga lumayan bagus lah, apalagi yang kelas unggulan itu bagus-bagus saja. Kemudian di MTSN 6 itu kemudian Bapak, hal apa atau apa yang sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik di MTSN 6 Pak? Kalau saya amati yang membuat anak termotivasi untuk mempelajari suatu materi pelajaran, mapel misalnya, khususnya untuk IPA, biasanya anak-anak itu termotivasi dengan gurunya. Kebanyakan termotivasi dengan gurunya, mungkin cara ngajarnya atau metode yang dipakai oleh guru itu yang membuat anak termotivasi. Senang, ya. Belajar senang, Ya. belajar senang gitu Pak. Apalagi diajak belajar sambil bermain, ngomong-ngomong, diskusi gitu, senang anak.
Kemudian yang terakhir Pak, apakah guru sudah menerapkan literasi dan numerasi saat mengajar Pak? Kalau saya, Iya. kalau saya sudah. Jadi kalau misalnya saya ngajar itu biasanya awalnya itu anak saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit, saya suruh membaca, mencari istilah-istilah yang terkait dengan materi yang akan kita bahas. Contohnya misalnya kita mau bahas reproduksi, anak saya suruh baca, coba anak-anak cari 15 kata atau istilah yang terkait dengan reproduksi, kemudian jelaskan. Terserah kamu mau baca dari mana, dari buku yang kamu punya juga boleh, misalnya pinjam di perpustakaan juga boleh. Kalau misalnya saat itu diperbolehkan untuk bawa HP, browsing di HP juga tidak apa-apa. Berarti begitu caranya untuk memotivasi siswa supaya Itu literasinya. Oh, Jadi iya. literasinya kan kita kasih waktu untuk baca. Iya. Kemudian kalau untuk numerasinya, namanya IPA itu kan nggak lepas dari istilah hitung menghitung. Iya. Itu udah pasti itu kalau IPA. Ya. jadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa nih Pak. Betul. Oke. Baik Bapak, untuk sementara cukup itu aja informasi yang saya butuhkan. Barangkali nanti kalau masih ada hal-hal yang belum saya mengerti atau masih butuh Bapak, nanti lain waktu saya minta waktunya lagi Pak. Insya Allah siap. Nanti kalau misalnya saya ada kesempatan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, tanya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau gitu permisi Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.